Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPS 1, 2, dan 3 SMA PL Don Bosco Semarang. Semoga selalu sehat ya, dan juga ceria supaya bisa stay tune dari awal sampai akhir video. Karena akan ada penugasan yang materinya berhubungan dengan pertemuan sebelumnya dan juga hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya ingin sedikit bercerita tentang film kartun yang waktu kecil dulu atau mungkin sampai sekarang masih suka kalian tonton, yaitu Astro Boy. Film ini menceritakan bagaimana robot sangat mendominasi segala aspek kehidupan dan menggantikan berbagai peran manusia. Mungkin kalian juga pernah membayangkan bagaimana ya kalau hal itu beneran terjadi. Beberapa tahun yang lalu banyak orang yang mengamini hal itu terjadi. Tetapi seiring banyaknya research atau penelitian, kemajuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan justru dapat membuka lapangan kerja baru bagi para programmer, developer, sampai engineer. Ketiga pekerjaan itu bisa jadi referensi keren dan menjanjikan buat generasi Z seperti kalian nih. Lalu kenapa fenomena yang banyak terdengar di Indonesia justru banyaknya calon tenaga kerja yang menganggur? Langsung saja kita ke materi hari ini yang akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab pengangguran dan aspek sosial serta aspek politik hukum sebagai penyebab ketimpangan sosial. Mengapa materi pada hari ini penting? Karena harapannya setelah mempelajari ini kalian dapat menjelaskan dan mengidentifikasikan mengenai aspek-aspek penyebab ketimpangan sosial secara tepat, baik, dan benar, kemudian mampu menjelaskan kembali baik secara lisan maupun tulisan tentang materi yang disampaikan dengan dikaitkan pada realita kehidupan masyarakat sekitar. Kemarin kita sudah membahas mengenai kemiskinan yang termasuk dalam masalah aspek ekonomi sebagai penyebab ketimpangan sosial. Hari ini kita akan lanjutkan dengan membahas masalah aspek ekonomi yang kedua, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Mengapa hal ini disebut sebagai masalah? Karena salah satu karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah pertumbuhan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang tersedia. Hal itu menyebabkan banyaknya pengangguran. Lalu, apa saja faktor-faktor penyebab pengangguran itu? Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia pencipta lapangan kerja. Banyaknya pelamar kerja yang selalu bergantung pada pihak lain, baik sebagai calon pegawai negeri sipil maupun di sektor swasta. Sikap mental lainnya adalah adanya pemilihan terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu. Bahasa kerennya, itu bukan passion saya nggak mau kalau kerja tidak sesuai passion. Atau terlalu gengsi untuk merintis usaha kecil yang dalam pandangan masyarakat itu berada pada lapisan stratifikasi paling bawah. Padahal, berapa banyak orang sukses yang berhasil diawali dengan strugglingnya di dalam dunia yang mungkin bertentangan dengan passionnya dan tidak gengsi dalam melakukan itu, yang justru dapat menjadikan sebagai sarana pembuka lapangan kerja minimal untuk dirinya sendiri, seperti Bob Sadino yang kemarin sudah saya sampaikan. Kedua, kelebihan penduduk atau pencari kerja. Jumlah tenaga kerja yang melimpah dan tidak sebanding dengan formasi pekerjaan yang ada. Dapat dibayangkan setiap tahun berapa banyak orang lulus setingkat SMA, ditambah dari perguruan tinggi dari berbagai macam disiplin ilmu yang berebut pekerjaan sehingga sebagian dari mereka akhirnya menganggur. Ketiga, kurangnya jalinan komunikasi antara pekerja dengan pengusaha. Banyak pencari kerja hanya mengandalkan lowongan kerja yang tersedia. Padahal kebutuhan tenaga kerja dalam dunia usaha dapat terjadi sewaktu-waktu. Sekarang lebih mudah lagi, ada banyak situs website informasi pencari kerja seperti LinkedIn
Jobs ID, karir.com, dan sebagainya. Atau pekerjaan di kota-kota tertentu seperti Semarang, sudah banyak informasi lowongan kerjanya yang dapat diakses melalui sosial media seperti Instagram, Telegram, sampai Twitter. Faktor penyebab pengangguran yang terakhir yaitu kurangnya pendidikan untuk wirausaha. Dengan pendidikan, wirausaha dapat membuka cakrawala berpikir sehingga usahanya dapat berkembang. Jika setiap orang memiliki jiwa pengusaha, maka angka pengangguran dapat ditekan. Saat ini, pemerintah sudah menyediakan berbagai macam program pelatihan kerja dalam Kartu Prakerja yang berguna sebagai pengembangan soft skill para calon pekerja. Baik, selain aspek ekonomi, ketimpangan sosial juga dapat terjadi akibat kesenjangan status sosial. Stratifikasi sosial yang ada di masyarakat, baik disadari maupun tidak disadari, telah membuat kesenjangan sosial. Meskipun stratifikasi terkesan hanya mengkotak-kotakan antara kaum menengah atas dan menengah bawah, menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore, stratifikasi tidak dapat dihindarkan karena masyarakat harus memastikan bahwa posisi-posisinya terisi. Setiap posisi entah berada dalam lapisan stratifikasi atas, tengah, atau bawah memiliki peran pentingnya masing-masing dan saling membutuhkan. Contoh, kepala sekolah yang memiliki jabatan tertinggi di sekolah membutuhkan peran guru-guru di bawahnya untuk ikut berusaha menjalankan visi dan misi sekolah. Alasan yang kedua yaitu beberapa posisi lebih penting daripada yang lain. Tidak bisa dipungkiri, peran seorang pemimpin atau atasan memegang peran yang lebih penting karena mengatur jalannya suatu sistem pekerjaan. Ketiga, posisi-posisi yang lebih penting harus diisi oleh orang yang lebih berkualifikasi, supaya pekerjaan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Alasan yang terakhir, yaitu posisi pekerjaan yang lebih berkualifikasi menghadirkan imbalan yang lebih besar dibandingkan posisi di bawahnya. Nah, sampailah kita pada aspek penyebab ketimpangan sosial yang terakhir, yaitu aspek politik dan hukum. Dalam pandangan hukum, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Namun, kenyataannya yang banyak diterima masyarakat, justru hukum itu seperti mata pisau, yaitu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Contoh yang pernah terjadi ada di Sumatera Utara, yaitu seorang nenek yang berusia 63 tahun yang divonis 1 tahun penjara karena mencuri kayu yang digunakannya untuk tidur. Sementara berapa banyak koruptor yang dijatuhi hukuman tidak sepadan dengan perbuatannya atau bahkan dibebaskan tidak bersalah. Baik, materi pada hari ini sudah selesai. Berikut teknis penugasan untuk materi ketimpangan sosial. Dan jangan lupa, kata Tan Malaka, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Terima kasih, selamat siang anak-anak, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.